Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Masya Allah, Bunda. Selamat malam, Bunda. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Masya J. Allah. Ini tuh, jadi kayak ketagihan gitu loh, Bun. Sharing kayak gini tuh, kayaknya nunggu seminggu sekali tuh kayak lama banget gitu loh, Bun. Hah, gitu dirimu, Lama udah banget. nyandu. Apalagi kan Jen nunggu nunggu giliran Jen tuh kan 2 minggu jatuhnya kan. Sekarang kita Heeh. switch sama Bunda. Duh, kayaknya ini nagih banget deh. Apa perlu ditambah lagi ya? Boleh Masya aja nih. Allah, semangat banget. Jadi memang Masya eh, Allah. pengen berikhtiar aja sih Bun untuk perbanyak jejak gitu kan Bun. Karena kita nggak tahu kita kapan habis waktunya gitu kan. Mudah-mudahan saat waktu itu habis, eh, udah banyak jejak yang kita tinggalkan dan mudah-mudahan jadi yang amal jariah kita gitu teman-teman. Amin, amin ya Rabbal Iya. Alamin. Luar biasa nih Kak J nih. Salut aku. Tenaganya, energinya ada aja terus. Kan itu Bun, kita kan bisa produksi hormon bahagia sendiri kan Bun. Bener, Nggak perlu bener. infus. Mm-mm. Mahal kalau infus Bun. Ya, Masya Allah. Iya. Tadi itu Bun, J pas banget sih ketemu sama potongan ceramah Ustadz Hidayat. Beliau bilang bahwa kita tuh jeda gitu loh, kasih waktu jeda ngobrol sama diri sendiri, nanya kita ini selama ini udah berbuat apa gitu, apa yang udah kita kasih untuk agama Allah gitu kan. Jadi memang kita perlu ngobrol gitu sama diri kita sendiri tuh biar kita lebih sadar atas apa yang udah kita lakukan dan wow, nyambung banget sama materi kita hari ini untuk berkenalan lagi dengan diri sendiri ya Bun. Kenapa nih Bener Bun? banget. Sebelum masuk ke materi Bunda, kenapa sih Bun kita perlu berkenalan lagi sama diri kita sendiri itu kenapa sih Bun? Iya, makanya ya. Ternyata kita butuh, kalau kita lihat ke kehidupan sehari-hari, kenapa kita mau mengenal orang lain, melihat orang lain, melihat fenomena, melihat mengenali segala keadaan di luar diri kita. Tapi kita lupa mengenali diri kita. Dan ternyata akibatnya kan banyak. Pas kita nggak mengenali diri kita, ini Allah berfirman dalam kenali dirimu supaya kamu mengenal Allah. Hadis apa firman Allah ya? Maaf, aku kok agak lupa. Hadis Bun. Nah, hadis, nah, benar. Nah, disitulah maka sebetulnya itu sudah petunjuk yang sangat kuat bahwa betapa pentingnya ma'rifatullah itu dimulai dari diri sendiri dulu, bukan dari mengenal yang lain atau mengenal orang lain. Nah, kebanyakan kita kan yang kita tuju adalah yang kita lihat, yang di depan kita, yang di luar diri kita. Ternyata itu banyak menuai kemudorotan, ketidaktenangan dalam batin kita. Kemudian timbul berbagai masalah. Nah, itu pentingnya mengenali diri sendiri sebetulnya. Dan itu tidak disadari kan kebanyakan Kak J. Iya bener banget. Bahkan kadang J mau cerita ya. Jadi J pernah beberapa hari yang lalu tuh nggak sadar gitu. Ini akibat kalau kita nggak sadar. Tapi ini contohnya tuh hal yang sederhana banget Bun. Jadi J Mm-mm. tuh udah keramasan. Udah keramasan. Mm-mm. Terus setelah dibilas keramasnya terus dipakai sampo lagi yang merek lain. Pas pakai sampo terus, loh kan tadi aku udah pakai sampo ya. Kenapa aku sekarang pakai sampo itu lagi hilang kesadaran kan Bun. Nah itu hal sederhana ya. Gimana kalau kita melakukan hal yang cukup fatal, mungkin bisa ke anak, ke pasangan, atau bahkan ke maksiat tuh ngeri banget. Kita nggak sadar kalau kita berbuat salah tuh kan kacau banget kan Bun. Itu hal sederhana banget teman-teman. Jadi Iya, kita mesti iya, connect terus biar sadar atas apa yang kita lakukan. benar banget. Karena bukan hanya menyadari diri sendiri, yang Haji bilang sadar apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan padahal banyak hal-hal yang penting-penting juga, termasuk mendidik anak-anak.
Jangan sampai kita udah nggak sadar diri, Mhm, kita pingsan, terus mendidik raga aja, anak-anak, kayak gitu zombie loh. gitu Bun ya, Heeh, raganya aja yang gerak, tapi jiwanya iya. nggak ada. Terus kita bergerak selama ini untuk apa? Untuk siapa? Hasilnya itu yang kita, petik sekarang ini untuk kepuasan dalam hal apa gitu? Apakah kita sudah mempunyai rencana jangka panjang bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar, yang nanti ke depannya bermanfaat untuk bagaimana sih ketika aku mendidik anakku 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan seterusnya. Nah, itu kan harus sadar, itu aja nggak sadar, kita asik dengan dunia luar, kita terpengaruh dengan banyak hal, sehingga kita melupakan esensi dari mengenali diri dan keluarga. Nah, itu kan yang family bonding-nya itu kan ya, Kak, ya? Mhm, iya bener banget dan kita nggak bisa bangun family bonding kalau kita belum bonding dulu sama diri kita sendiri ya Bun ya. Nah, ini yang paling penting, dan ini perjalanan panjang, yang mana perjalanan panjang ini sebentar Kak Ji, perjalanan panjang dan deep deep dalam, makanya dibilang journey. Jadi butuh waktu. Ketika kita mengadakan Zoom seperti ini dan sering-sering melakukan ini, apakah sekali, 2 kali itu kita sudah menemukan dan mengenali diri kita? Itu kan belum, masih banyak hal. Ternyata diri kita ada diri yang terluka, harus disembuhkan. Luka kecil, luka sedang, luka yang dalam, butuh waktu lagi. Nah, pada saat membersamai luka, apakah kita sudah siap dengan luka luka yang menderita diri kita yang nggak enak itu? Nah, itu kan banyak banget ya Kak J yang harus Beresin. disiapkan gitu loh. Heeh. Masya Allah, Mhm. oke deh makin Iya, banyak Masya banget gitu ya, Allah. mungkin pertanyaan-pertanyaan Mhm. bahkan banyak banget sebenarnya, isu-isu tentang, berkenalan lagi dengan diri sendiri karena banyak banget Bunda, teman-teman kita yang bahkan kelebihan, kelemahan dirinya pun dia nggak tahu, bahkan dia sukanya apa dia nggak tahu, dia pengennya apa pun nggak tahu gitu, karena asik dan sibuk dengan memenuhi keinginan-keinginan orang lain dan mudah-mudahan hari ini tuh kita bisa kenalan lagi sama diri kita sendiri sehingga kita bisa enjoy, bisa happy atas apa yang kita lakukan. Untuk waktu dan Zoom-nya dipersilakan Benar Bunda. benar. Heeh, iya iya, terima kasih banyak Kak Ci. Ini Masya Allah di HP saya ini pada masih japri, minta link kok nggak bisa buka jadi Iya sih sambil banyak yang ngomong bilang gitu sambil ya, ngecek-ngecek, nggak kasihan. tahu kenapa ya. Heeh, kenapa ya? Iya ya. Mudah-mudahan ini beberapa udah saya share bisa ini ya teman-teman. Oke, mmm. Sebentar, saya ulangi untuk share. Terima kasih. Terima kasih Kak J ya sudah membersamai kita pada malam hari ini. Eee, saya akan memulai sharing kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. ya. Semoga hari ini Allah bimbing hati kita, pikiran kita, nurani kita untuk menerima hidayahnya, untuk menerima kebaikan-kebaikan yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini. Dan semoga saya pengen ada malam hari itu kita sharing, gitu kayak seperti biasa ya Kak J ya. Nggak hanya mendengarkan, tapi juga kita ada ini, apa namanya, sharing di kolom chat. Oke, sebentar, ini sambil ya. Oke, tadi sudah dibahas sedikit, disinggung sedikit tentang kenapa sih kok kita harus mengenali diri sendiri. Nah, sebelum mengenali diri sendiri, ini teman-teman yang baru ketemu dengan saya, kenali saya adalah Ibu Erli Isfandiari nama saya. Saya seorang parenting practitioner. Pengalaman saya di dunia parenting yang mengantarkan saya
mencintai keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Sudah lebih dari 15 tahun saya membersamai Ibu Eli Risman dan kawan-kawan di Yayasan Kita dan Buah Hati. Nah, saat ini saya ada di tengah-tengah teman-teman untuk sharing tentang pre-webinar kita, mengenali diri sendiri. Ini adalah webinar yang akan mengantar kita untuk masuk kepada self-bonding. Ya. Saya ibu 3 anak dari 3 cucu, tinggal di Jakarta. Hari-hari kesibukan saya selain seminar pelatihan, juga konsultasi, dan kursus-kursus yang pernah saya lakukan, inner child therapy, forgiveness therapy, Islamic trauma healing, porn addict therapy, dan psikoterapi for counselor. Beberapa ada narasumber yang dari Amerika seperti Donald Hilton, Mark Salman, Randy Hyde, dan dari Sudan, Bapak Malik Badri, almarhum sudah beliau. Nah, itu yang mengajarin tentang bagaimana sih healing secara Islami dan apa sih edik yang mempengaruhi pribadi kita dan terutama mempengaruhi otak kita. Nah, dari materi-materi itulah teman-teman, saya mendapatkan banyak insight ya bahwa dengan tambahan materi dari para ahli dokter neuroscience yang pernah Bu Eli Risman undang bersama kami itu yang memperkaya ilmu-ilmu yang Bu Eli Risman sampaikan kepada kita. Saya dulu salah satu senior trainer di Yayasan Kita dan Buah Hati. Sehingga sampai sekarang kita jadi semakin bisa mengembangkan gitu ilmu-ilmu yang kita miliki dihadapkan dengan fenomena-fenomena yang ada, yang bukannya semakin sedikit tetapi semakin banyak gitu. Semakin banyak ilmu digali, semakin banyak ilmu kita pelajari, kok kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Kita ini belajarnya di mana dan bagaimana gitu. Jadi kalau saya lihat, saya rasakan esensi daripada belajar kita itu mesti tepat dudukannya. Mesti kuat duduknya itu di sebelah mana. Nah, karena saya beragama Islam, maka saya harus menempatkan diri saya sebagai hamba Allah. Karena saya di sini adalah diciptakan oleh Allah, di mana diamanahi kehidupan di bumi ini oleh Allah dengan segala konsekuensinya. Nah, kalau pertama kali itu yang kita tanamkan di dalam hati kita kuat-kuatkan setiap hari, karena nggak mungkin ya tiba-tiba kuat gitu ya. Saya dulu juga sangat lemah, masih remaja, waktu muda, waktu masuk dewasa, mulai berkeluarga, itu juga masih goyah. Dan itu belajar gitu loh. Pada saat itu terus-menerus belajar. Dan kadang sadar, kadang enggak, bahwa itu adalah hidayah Allah yang harus saya raih dan harus saya pegang supaya saya lebih lurus jalan saya. Saya kadang nggak sadar hidayah itu turun berkali-kali, kita masih menzolimi diri sendiri. Nah, itulah dudukan yang seperti itu yang saya maksud supaya teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena dunia ini kan semakin kalau dibilang di agama Islam itu sudah semakin tua, sudah semakin banyak sekali hal-hal yang di luar yang normal, semakin aneh-aneh, semakin ujian itu luar biasa. Orang semakin bebas melakukan segala hal. Jadi semakin ke sini itu semakin berat kita kalau kita tidak membersamai dengan dudukan yang kuat. Fenomena yang terjadi di luar sana kan seperti ini gitu loh.
Jadi kita menjadi orang yang merasa nggak percaya diri, merasa lemah, terpuruk, nggak berani untuk bangkit, masih seperti yang dulu, nggak berkembang, merasa nggak penting, merasa nggak dihargai. Nah, ini fenomena sebetulnya teman-teman ya, fenomena yang sering kita lihat, entah itu kita alami juga atau di luar diri kita. Suka apa nggak suka, disadari atau nggak disadari, ini terjadi. Coba kalau dari sini aja nih ya teman-teman sharing yuk. Dari sini aja kalau misalnya saya bertanya kepada teman-teman, fenomena apa sih yang terjadi pada diri teman-teman atau di luar diri teman-teman yang pernah teman-teman saksikan atau lihat? Ya, coba teman-teman ditulis di kolom chat. Apa aja sebetulnya fenomena yang terjadi akibat kita tidak mengenali diri sendiri. Oke, yuk Nyakitin diri sendiri, Bun. semangat semua. Ambil. Nah, itu apalagi kalau ada sampai ada yang itu KJ mau bunuh diri, nyilet-nyilet tangannya, minum alkohol itu ada loh. Konsultasi sama saya, masih gadis, tapi udah bekerja, maksudnya belum berkeluarga, dia mendapatkan tempat yang bagus di perusahaannya. Waktu itu dia di Malaysia tinggalnya, pernah tinggal di London juga. Dan apa yang terjadi di kesendiriannya di apartemen itu, dia minum minuman keras, ya, mabuk-mabukan, kemudian pergi sendiri, ambil silat Bunda, untuk ini melukai Bunda nge-freeze loh, Bun, di J. Nggak tahu kalau di teman-teman. nadinya. Nah, itu kan mau bunuh diri. Oh, Iya, serius? iya. Teman-teman, udah mulai banyak yang nulis Nggak chat masalah. sebelum KJ, sebelum sambil nunggu mereka nulis di chat, yuk kita foto Nge-freeze, Bun. dulu yuk, Kak J. Kalau di teman-teman, Bunda nge-freeze nggak sih? Halo, Oke, ayo, Bun. Kapan? nge-freeze. Waduh, pada Iya, nge-freeze. Bunda Padahal ngomongnya sinyalnya nge-freeze. full. Iya, iya kan. Iya, tadi jadi nge-freeze itu kadang-kadang gitu, Bun. Oke. Oke. Sambil Foto dulu. nulis, sambil open cam. Terima kasih teman-teman yang sudah pada hadir. Siapa yang mau buka ininya, saya buka videonya, saya Ada akan Mbak Nia, ada Mbak Rosi, kita sama ya. Bunda Mbak Rafah, Mbak Mbak Rosi tuh Titi. kayaknya warnanya sama di kita. Sama juga ya. Mbak Nah, Titi juga sama nih sewarna ya. Mana nih Kak geng-geng sewarna? Jusnia. Oh, oke, ada Mbak Yani, Kak Siti, Kak Hai. Nurul. Wah, udah mulai banyak yang buka. Oke, kita Yuk, akan ini ya. Bentar. Kak J apa saya yang mau ngeklik? Bunda aja yang udah jago. Ya, Bunda nih satu. udah jago nih Bunda nih. Kita ini kan ini. Oke, 1, 2, 3. Oh, mulai buka lagi sebentar. Diulang lagi. Siap. Udah pada banyak yang buka. 1, 2. Iya. Aku save dulu. Oke, halaman berikutnya. Berikutnya, halaman kedua. Ada Halaman yang buka, kedua. ada yang enggak? Oke, saya 1, 2. Iya, 3. Nama-namanya Hmm, aja ya Bun ya. nggak apa-apa. Yang penting ada saksi, namanya menjadi saksi loh nanti dicatat. Waduh. Bener-bener bener banget. Sekarang lembar ketiga, lembar terakhir. 1, 2, 3. Yes, saya save dulu. Dan sebenarnya nyakitin diri sendiri itu nggak selalu nyakitin fisik ya Bun. Kadang nyakitin diri sendiri itu bisa lewat pikiran. Pikiran Benar bahwa sekali. aku nggak berarti, aku tuh nggak
sempurna, aku tuh Iya, nggak bisa apa-apa, tuh nggak ada gunanya. Itu tuh nyakitin diri sendiri juga loh teman-teman. benar. Perlahan membunuh jiwa. Iya, iya. Hmm. Oke, aku sambil buka screen. Nanti kita akan sambil membahas ya, membahas chattingan teman-teman ya, Kak C ya. Mm-mm. Mana tadi chatnya? Banyak banget Bun. Wah, ditinggal foto-foto selfie, ternyata sudah banyak. Oke, saya lihat ya dari atas ya. Hilang-hilang suaranya. Oh, sempet ya. Sekarang gimana suaranya? Sudah oke? Oke Bun, oke. Sudah oke ya? Oke. Heeh. Iya, jadi ini ada yang merasa insecure, sering merasa depresi. Wow, salah masuk jurusan, bingung mengendalikan diri, bingung cara bergaul dan menyapa orang lain, membuli, tekanan dari lingkungan sekitar, takut melakukan sesuatu, belum terjadi sudah mikir duluan. Ini kayak overthinking kali ya. Merasa tidak dianggap dan dihargai karena sebagai istri dia merasa jadi tulang punggung. Pernah ngalamin fase yang membuat yang Bunda sebut tadi merasa tidak dihargai. Iya, kemudian merasa tidak jadi siapa-siapa setelah resign selama 13 tahun, berat menjalani jadi ibu rumah tangga. Oh, ternyata ya, selama ini ibu rumah tangga tuh kayak gak dihargai ya. Tapi ternyata berat ya orang yang ini Kak Yani Komalasari. Bunda nge-freeze lagi Bun. Bekerja setelah gimana ya? Sebentar. Bunda pakai wifi atau pakai paket data? WiFi. Oh, pakai wifi ya. Kenapa ya? Atau hujan mendung di sana? Enggak juga di sini, aman-aman saja. Gimana ya Kak C ya? Kalau udah begini suka bingung ya. Iya harusnya. Ya Sekarang tinggal berdoa aja Bunda semoga lancar setelah ini. iya nih. Dulu kan pernah ya yang kayak begini waktu di tempat itu nge-freeze-nya lama banget, akhirnya sampai kita nunggu ada setengah jam kali. Itu si pembicara bukan hanya nge-freeze tapi keluar masuk. Ya Allah, mudah-mudahan Mm-mm. Iya. semoga. Mudah-mudahan ya nggak apa-apa ya kita nge-freeze dikit memang harus sabar inilah kendalanya. eh oke. Ini tadi banyak banget ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah pada menulis merasa banyak hal yang pengen ditumpahkan ini ya karena begitu banyak gejala fenomena yang dilihat baik itu dari diri sendiri maupun dari orang lain di sekitarnya. Jadi malah nggak bisa diklik ya. Oh, Bunda kirim ke WhatsApp J aja. J yang share screen gimana? Bisa Bun? Ya, sebentar, ini udah bisa nih. Oh, udah bisa, syukur yuk. Iya, alhamdulillah. Ya. Lalu bagaimana sih suara saya sudah kedengeran lagi belum Kak C? Udah aman Bunda? Ya, lalu bagaimana sih kita cara mengenali diri kita gitu. Kalau tadi saya sharingkan ke teman-teman, kita itu kan sering mengenal orang lain. Misalnya kalau saya tanya nih, teman-teman ada ini dulu ya, waktu belum menikah misalnya, atau sekarang ada yang belum menikah. Terus ada yang ditaksir tuh. Mungkin dulu waktu kuliah atau teman SMA, ada cowok yang ditaksir. Pengen kenal dong gitu. Nah, kira-kira apa effortnya untuk bisa mengetahui si orang yang kita pengen kenal lebih jauh itu? Nah, tentu saja kan teman-teman berjuang keras
hari-hari dilirik, dari jauh udah dilirik, udah deket, deg-degan, pengen bertanya, berusaha untuk menyapa, kemudian nah, kata Mbak Cindy, cari tahu semua tentang dia gitu kan. Cari tahunya lewat apa? Kalau kita belum berani kenal, kadang-kadang bisa lewat medsosnya, link-linknya, Instagramnya, Facebooknya, dari temennya, ya. Terima kasih Kak Cindy, udah merespon. Nah, sampai seperti itu, kita kepo banget gitu, ada apa dengan dia, aku pengen tahu lebih jauh, siapa keluarganya, siapa namanya, siapa ini hobinya, bisa nempel sama dia, syukur-syukur bisa dia menjadi pasangan hidup saya, membersamai saya, hidup dan mati saya aku serahkan, istilahnya kan begitu, cinta saya sepenuhnya saya serahkan. Sebegitu besarnya orang tersebut, sampai semua diperjuangkan untuk mendapatkan perhatian dan cintanya. Nah, sekarang atau begini, kalau misalnya ada artis yang sedang viral, sedang happening, sedang dibicarakan di mana-mana. Kayak kemarin ada kasus-kasus artis yang ada KDRT, ada Bunda, Bun, kalau misalnya videonya di freeze lagi ya. Nah, ada Bun, halo, Bunda, kalau videonya di off kan dulu gimana, Bun? ya, Iya, biar video saya ya, heeh. Kira-kira suaranya sebentar, lancar nggak? ya. Nah, coba Bun. Halo, Punten ya, Bun. halo, Ya, ada nggak Bun. apa-apa. Ya, nggak apa-apa, punten ya, Bun. Oh, Soalnya iya, tadi iya, iya. putus lagi, nge-freeze lagi, Bun. Nah, Nggak bisa ini, denger, iya Bunda tadi nih, bilang apa. Kak Tadi tuh, Wahida bilang putus-putus. ya tadi Bunda sampai itu ada berita yang viral, nah kita ngedengernya baru Bun. Iya, itu tadi berita tentang artis, kita orang pada kepo, pengen tahu ada apa. Ada berita tentang misalnya manfaat jeruk lemon untuk kesehatan. Wow, semua dicari, semua pada ke pasar, pada belanja gitu. Nah, itu kita pengen mengenali hal-hal yang ada di luar kita atau orang yang sangat kita cintai sampai sebegitunya kita kejar-kejar. Tapi giliran kita untuk diri sendiri, apakah kita sudah juga mengenalnya seperti kita pengen mengenal orang lain? Suaraku udah mulai jelas, Kak J? Aman Bunda, nanti dia kalau nggak jelas dia akan bilang. Oh, oke. Yap, Terima kasih. Ya. sama. Jadi kalau ditanya, penting mana sebetulnya dalam menjalankan kehidupan kita ini sampai kita mati nanti itu, mengenal orang lain dulu lebih banyak sampai sebegitu perjuangan kita, atau kita berjuang dulu luar biasa mengenali diri kita. Itu yang harus kita tanamkan dulu teman-teman ke dalam diri kita. Supaya kalau kita menghadapi masalah, kita tidak bingung. Supaya kita juga meminimalisir fenomena gejala yang banyak terjadi di luar tadi. Itu karena kita sudah mengenali siapa diri kita. Ya, dan Oke, jadi teman-teman, bagaimana mengenali diri kita itu sebetulnya juga Allah sudah firmankan di dalam Al-Insan ayat 2. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, kalau dudukannya di sini aja sudah jelas
kita mau mengkaji dan melihat pelan-pelan kalimat demi kalimat ini apa sih maksudnya. Inilah sebetulnya ayat-ayat tentang penciptaan. Bagaimana kita bisa mengenali diri kita karena Allah sesungguhnya sudah menciptakan manusia itu dan Allah akan mengujinya. Mengujinya itu maksudnya bagaimana? Mengujinya dengan berbagai tantangan, di-challenge sama Allah. Kayak teman-teman kalau di-challenge sama mentornya, di-challenge sama dosennya, itu kan teman-teman ambil itu, seneng itu gimana nanti setelah menjalani challenge tadi, teman-teman akan mendapatkan hadiah, entah itu untuk diri sendiri atau hadiah yang membahagiakan untuk keluarga kita. Nah, dari sini kita mestinya menguji diri kita juga bahwa Allah itu juga akan memberikan berbagai perintah-perintah dan larangan-larangan yang itu adalah ujian bagi manusia. Ini dudukannya di sini teman-teman ya, kenapa kita harus mengenali diri sendiri dulu karena Allah yang maha mulia yang menciptakan kita, kok kita mengabaikan. Kayak teman-teman dikasih hadiah terindah oleh presiden, dikasih mainan atau boneka yang paling cantik, yang paling diidam-idamkan. Tapi diabaikan, gitu. Tidak dilihat apa. Saya kok sama Allah Pak diciptakan menjadi begini itu maksudnya apa? Ya. Ini dudukannya di dalam ayat seperti itu. Lalu dari situ kita harusnya bertanya. Kalau kita sering bertanya, itu artinya kita semakin banyak berpikir. Apakah kamu tidak berpikir yang Allah sering firmankan di dalam Al-Quran itu? Maka itu ketika kita bertanya itu sebetulnya ada proses di dalam diri kita. Siapa ya sebetulnya aku ini? Sedang Nabi Muhammad aja dulu kan juga bertanya terus gitu sampai ke Gua Hiro, pengen menemukan saya ini siapa, Allah itu menciptakan aku untuk apa, lalu bagaimana kita ke depannya. Saya sudah mengikuti segala perintah, kan sampai bingung, sampai galau, sampai harus mencari dan terus mencari. Nah, ini teman-teman, kalau kita memang memiliki agama, terutama yang beragama Islam atau agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Nah, di sini pencarian jati diri, ya. Kalau sekarang ini kita bertanya siapa sih diri saya ini sebetulnya gitu. Kita itu sebetulnya kan seperti memakai topeng-topeng gitu. Topeng yang kita maksud, kita gunakan, kita manfaatkan untuk membahagiakan orang lain, untuk mencari perhatian orang lain, untuk diakui dan dihargai oleh orang lain. Ya, itu. Kebanyakan topeng-topeng kehidupan yang kita gunakan itu kadang-kadang bisa membahagiakan diri sendiri, kadang-kadang justru sebaliknya menjadi dilema di dalam hidup kita dan kita menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena kita memperturutkan hawa nafsu kita. Kita memperturutkan untuk membahagiakan orang lain atau supaya dilihat orang lain baik, supaya tertutupi keburukan-keburukan kita, nggak dilihat oleh siapa-siapa. Nah, itu kita sebetulnya semakin jauh dari mengenali diri kita. Kita semakin tidak tahu siapa diri kita karena kita selalu menggunakan tameng-tameng tadi, cover-cover yang menutupi diri kita yang sesungguhnya, dan itu sumber ketidakbahagiaan tuh sebetulnya di situ, teman-teman. Ya. Jadi kita mesti bijaksana menggunakan, memang kepribadian itu seperti topeng memang. Kita akan banyak menggunakan, tapi kita mesti bijaksana dan menunjukkan itulah diri saya yang sebenarnya, bukan diri yang
topeng tadi di dalam jiwa kita tidak bahagia, tetapi kita menggunakan topeng bahagia yang tersenyum, yang indah dilihat orang gitu, padahal jiwa kita sedang sakit. Nah, itu kan justru memperparah keadaan. Harusnya yang si sakit tadi kita sembuhkan dulu, ya. Oke ya, jadi sebetulnya mengenal diri sendiri itu jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui kepribadian orang lain. Sebab itu kenalilah dirimu sebelum mengenal pribadi orang lain. Ini yang pernah disampaikan oleh Buya Hamka. Buya Hamka kita tahu ya, tokoh yang luar biasa dalam hal spiritualitas, dalam hal agama. Tentu Buya sudah jernih ke dalam dirinya sebegitu panjangnya sambil dimaknai setiap jengkal usianya, apalagi pada saat di dalam penjara. Nah, dari situlah dirimu itu justru lebih baik, justru yang sangat dibutuhkan dibanding dengan mengenal pribadi orang lain. Jadi relate ya ini apa yang kita obrolin di depan tadi, bahwa kalau kita pengen tahu orang lain, kejar sampai kemana pengen tahu sedetail-detailnya. Tapi sebetulnya kita melupakan diri kita. Padahal nanti yang akan Allah tanya tentang siapa, ya, tentang diri kita dulu. Nah ini teman-teman, apa sih ya mengenali diri saat ini. Nah saat ini mungkin teman-teman ada di saat remaja atau dewasa itu ya. Nah ini apakah sampai dengan detik ini hari ini teman-teman sudah mengenali siapa saya pada saat bayi, siapa saya pada saat kanak-kanak, bagaimana perilaku saya, kelebihan kekurangan saya, kerewelan-kerewelan saya, anak manis atau anak yang menjengkelkan orang tua pada waktu itu. Kemudian masuk kepada pra-remaja dan remaja, saya menjadi remaja yang seperti apa dengan bekal atau pondasi pengasuhan ketika saya masih bayi dan kanak-kanak dari orang tua saya. Nah, ini menjadi pondasi untuk mengenali lebih jauh, lebih dalam tentang diri kita remaja. Padahal kalau kita tahu ya, remaja pada masa remaja itu masa sendiri, masa di mana Putus-putus lagi, pengen Bun. dihargai, pengen diberi kebebasan supaya kita bisa berfrekuensi. Oke, halo, Iya, Bunda. halo. Oh, suara Bunda hilang. Iya. Masih hilang. Jadi tuh dia kayak amannya tuh kayak cuma 5 menit terus dia sama lagi gitu, Bun. Kayaknya segitu dari tadi. Kenapa ya, guys? Oh Nah, itu iya. lagi hilang, Bun, itu, Bun. Apa ini ya? Apa ini ya? Stop share ya? Oke. Aku coba stop share. Oke. Stop share gimana suaranya? Sekarang lagi bagus lagi, Bun. Kita lihat 5 menit kemudiannya. Oke. Aduh, sayang banget ya. Ya sudahlah, ini lagi diuji memang ya. Jadi saya nggak share screen ya. Halo, masih Ya, kedengaran? masih putus-putus, Oke, Bun. Belum saya jadi terlalu nggak, bagus. padahal udah nggak share screen ya. Gimana ini? Mau
share screen apa enggak nih? Ya. Nah. Coba dulu Bun, kita tunggu lagi nanti apakah putus lagi atau enggak. Iya. Oke, teman-teman. Jadi aku udah nggak kelihatan wajah, udah nggak kelihatan materi. Kayak dengerin radio dong. Jangan tidur ya, ntar kayak dengerin radio pada tidur lagi. Iya, Bunda coba Oh, kirim materinya ke WhatsApp J, coba J yang kirim. Coba J yang share screen-nya. untuk share ya. Sebentar. Aku buka WA. Baca dulu. Sambil teman-teman nunggu, mungkin dikasih latihan dulu aja Bun. Mungkin bikin Oh apa? iya, Iya, bikin apa gitu. gini teman-teman, karena kita itu memiliki tantangan-tantangan psikososial yang membentuk konsep-konsep di dalam diri kita, sehingga menjadi diri kita yang sekarang ini, teman-teman harusnya sudah mengenali apa kelebihan dan kekurangan saya. Nah, dari apa rentang kehidupan yang saya ceritakan tadi, tolong teman-teman tulis apa sih kelebihan dan kekurangan teman-teman saat ini yang sudah teman-teman ketahui. Tulis ya, saya Ayo. sambil silakan. Di-share di kolom chat boleh ya Bun ya? Tuh, Bundanya Iya, hilang lagi. langsung ya. Saya aku sambil nyari materinya untuk aku kirim ke KJ. Ya, mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Ayo guys, kelebihan, kekurangannya apa? Itu biasanya tuh hal sederhana. Kalau bisa tuh, kalau J dulu ya, sama suami tuh ditantang, mesti ngasih tahu secepat mungkin 20 kelebihan dan 20 kekurangan. Ayo teman-teman sambil nunggu Bunda ya, tulis sebanyak-banyaknya. Kita lihat teman-teman tuh bisanya nulis berapa banyak. Kalau bisa jangan 1-2 ya. Dan kalau bisa juga halnya yang detail gitu, bukan yang aku orangnya baik apa gitu kan, yang general. Kalau bisa sih makin bagus tuh, makin spesifik makin bagus gitu. Ayo teman-teman bisanya bikin berapa nih? Oh, kalau lebih dari 10 bagus banget tuh. Kelebihan dan kekurangan. Nanti kalau kita udah tahu kelebihan kita apa, kita bisa memaksimalkan kelebihan itu, kekurangannya kita siasati gitu. Gimana kekurangan itu tetap bisa bermanfaat gitu buat kita tingkatin lagi, kalau ada yang perlu diperbaiki kekurangannya gitu teman-teman. Masih bingung Bun, apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan diri, bagaimana Bun cara ngeceknya? Oh iya. Kelebihan dan kekurangan maksudnya contohnya misalnya kekurangannya saya orang yang baperan, curigaan, nggak pedean, masih suka marah. Nah, kalau kelebihannya misalnya saya orang yang suka berderma, suka menolong, murah senyum, penyabar, cinta anak-anak, suka memasak yang enak-enak untuk keluarga. Nah, misalnya kayak gitu teman-teman. Mungkin biar lebih gampang, yang kalian suka dan yang kalian gak suka mungkin gitu kali ya. Kalau yang belum bisa ke Ya, kelebihan dan boleh. kekurangan. Open. Kekurangan public speaking. Oh, maksudnya belum berani ngomong di depan publik gitu mungkin ya Mbak Ima ya. Overthinking, selalu mikirin apa kata orang. Kalau Mbak Siti masih bingung Bu sebenarnya. Oh ya tadi ya, kelemahan overthinking. Sudah aku kirim Kak J, Oh, barangkali oke. mau Coba ya. dicek. Sambil aku lihat ya chatnya teman-teman. Boleh. Kekurangnya public speaking, overthinking, selalu mikirin apa kata orang. Nah, ini dia nih. Kak Ima, terima kasih. Kak Siti masih bingung, Bun.
apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan diri, bagaimanapun cara ngeceknya, ya. Nah, ini tinggal dilihat aja biasanya hal-hal apa sih yang membuat, eee, Kak Siti itu misalnya bisa melakukan dengan percaya diri, gitu. Kemudian nah, terganggu nggak ya suara saya? Ini Kak J sudah share, Enggak Bunda, aman. aman? Oke, lanjut dulu kalau gitu. Siap. Heeh, tadi yang chat, entar aku baca yang terakhir, Kak Yani kelebihannya bisa berkomunikasi dengan baik, suka anak-anak, pemaaf, tidak pendendam, suka rapi, berani minta maaf, kelamaannya overthinking, gampang nangis, cepat emosi, sulit mengambil keputusan, nggak enakan gitu ya. Terus Kak Titik kelebihannya suka sama anak kecil, gemes sama anak kecil, ini jadi ibu penyayang ini nanti ya. Kak Cynthia kelemahannya insecure, suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, suka kepikiran, gampang menyerah. Nah, ini yang sudah masuk. Terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi ya, bagaimana tentang kelebihan dan kekurangan itu. Jadi aku coba buka kamera ya, KJ ya. Suara aku hilang apa enggak gitu ya. Oke. Nanti teman-teman yang sudah menuliskan kelebihan dan kekurangannya terima kasih. Yang memiliki kekurangan itu apa rasanya? Emang enak membawa kekurangan itu terus di dalam jiwa kita dan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, jadi rentang kehidupan ini kita kembali ke laptop dulu ya, ke materi kita, slide. Ini memiliki tantangan psikososial yang membentuk konsep-konsep dalam diri seseorang. Ya, bagaimana perjalanan kehidupan kita dulu. Nah, ini perlu dihadapi dan diselesaikan. Ya, jangan dihindari. Karena inilah yang membentuk itu tadi supaya teman-teman nggak merasa banyak kekurangan itu sehingga nggak bisa bangkit, itu karena ketika kita menghadapi tantangan psikososial, kita tidak selesai. Maksudnya gimana? Atau kita banyak ditolong, kita nggak menghadapi sendiri, gitu. Ya, jadi waktu kecil kita, masa kanak-kanak kita misalnya jadi anak pemalu, nggak berani untuk tampil, nggak berani kalau disuruh, kemudian orang tua kita menolong, akhirnya kita nggak menghadapi tantangan dalam tahap perkembangan kehidupan anak-anak. Tahapan perkembangan anak-anak itu kan banyak sekali, dari bayi sampai kanak-kanak aja banyak banget ya. Dari anak bisa merangkak, berguling kanan, berguling kiri, mulai berjalan, rambatan, itu udah tantangan membentuk kepribadian dan kekuatan otak. Bayangkan teman-teman, kalau dari kecil sudah masih ditolong, berarti kita nggak menghadapi dan menyelesaikan tantangan. Dulu waktu anak-anak misalnya suka diejek temennya, atau suka diusilin temennya, nangis, takut, sampai rumah ditolong sama orang tuanya. Jadi sampai sekolahan, kemarin siapa yang ngejek anakku? Langsung dilindungi anaknya. Atau dia ketinggalan barangnya, dibawain ke sekolah. Dia nggak bisa menyelesaikan PR-nya, diselesaikan orang tuanya, dan segala hal, itulah tantangan perkembangan pada usia kanak-kanak. Nah, kalau itu dihindari, tidak diselesaikan sendiri, tidak mengalami bagaimana rasanya gagal dan berhasil, itu yang membentuk konsep-konsep diri menjadi lemah. Jadi kalau anak sedang mengalami tantangan, tadi misalnya diejek temennya, dijorokin temennya, dipukul, atau dimarahin gurunya, itu dia harus bisa menghadapi. Bukan berarti besok nggak usah sekolah atau orang tuanya yang mengantarkan dan membela anaknya di depan
yang usil tadi. Nah itu. Ini penting banget di sini. Ini teman-teman karena disitulah pembentukan konsep diri yang kuat, yang tangguh harus dihadapi. Ya. Nah, teman-teman mulai tahu ya kenapa tadi positif negatif itu muncul karena ini tantangan psikososial yang dulu pernah dialami itu apa namanya menjadikan diri kita sekarang seperti ini. Next Kak J. Halo, bisa lanjut slide-nya? Ya, kita memahami satu prinsip. Di sini Rasulullah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang dimuliakan Allah, bersabda bahwa sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisap dirinya saat hidup di dunia. Nah, dikaitkan dengan materi konsep tadi, konsep-konsep yang telah ditanamkan tadi, konsep-konsep yang telah kita lakukan selama ini, itulah sebetulnya hisab kita. Kalau kita dulu sudah memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang bisa menanamkan kebaikan, bisa berlaku sabar, introspeksi diri, bijaksana dalam berpikir dan bertindak. Itu berarti kan setiap apa yang kita lakukan, kita menghisap diri kita. Oh, aku nggak bisa kalau melakukan itu. Maaf, aku nggak bisa ikutan kamu. Karena Allah tidak menginginkan itu. Itu tidak diridhoi oleh Allah. Itu merupakan salah satu bentuk hisab, teman-teman. Kita menghisap diri kita pada saat itu. Nah, itu teman-teman sudah ada dalam satu lorong kebaikan, jalan yang lurus itu. Ternyata di jalan yang lurus ada juga gangguan-gangguan, godaan-godaan, supaya kita berbelok. Dan gangguan itu biasanya lebih indah gitu yang menurut kacamata duniawi. Nah, disitulah ketika hawa nafsu itu tertarik-tarik ke sana kemari dan kita tidak kuat untuk berjihad di jalannya, maka kita akan mengikuti nafsu yang tidak diinginkan Allah tadi. Nah, disinilah kita suka kadang-kadang gini, biarin aja, cuek aja, sekali-sekali nggak apa-apa. Ya kapan lagi gue mau happy-happy gitu. Sekali-sekali gue boleh dong pergi ke sana kemari yang sebetulnya mungkin itu tempat-tempat yang tidak benar gitu ya. Tempat-tempat yang nanti menjadi contoh buat anak-anak tidak baik misalnya gitu. Ya, jadi suka melanggar-langgar aturan. Nah, disinilah kita lupa bahwa pada saat itu kita harus menghisap diri kita. Nah, sekarang kita udah usia berapa nih? Apa tantangan perkembangan di usia kita yang sekarang? Jadi memiliki tantangan perkembangan pada tahapannya itu bukan bayi dan anak-anak aja atau remaja aja, bukan. Sekarang pun kita juga memiliki gitu loh. Masa dewasa itu banyak sekali tantangannya. Selain kita juga harus melindungi dan mendidik anak-anak kita dalam menghadapi tantangan usia perkembangannya. Jadi jangan merasa sudah selesai, teman-teman. Aku udah selesai, udah usia aku udah tua, udah segini. Jadi akulah yang paling benar, akulah yang paling tahu. Sehingga kita jadi lupa bahwa kita itu juga memiliki tantangan di dalam rentang usia kita menuju tua gitu. Dihisap itu teman-teman setiap hari. Karena prinsipnya adalah mengenali diri sendiri dari sini. Itu ya, sudah jelas dudukannya. Jadi kita semakin kuat. Jadi ini kalau teman-teman tulis tempel itu di tembok. Next Kak J, supaya tetap ingat gitu bahwa kita itu selain dihisap oleh diri sendiri, kita juga disaksikan oleh kedua malaikat. Di sini nanti akan dilaporkan kepada Allah hasilnya. Ya, oke. Jadi setelah tadi ya teman-teman ya mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri yang sudah teman-teman tulis, teman-teman sudah temukan, saya akan intip lagi di chat karena ini masuk kepada materi kelebihan dan kekurangan.
Tadi sampai mana ya yang aku baca? Kasulis. Nah, ini kayaknya. Saya membaca dari Kak Hartini. Kelemahannya sensitif, sedihan, kepikiran yang berlebihan, lelet, kurang pede, suka memendam rasa jika marah, eee, mengamuk, kelebihannya senang menyelesaikan masalah langsung, senang sharing ilmu, suka masak, suka diperhatiin atau sayang. Terima kasih ya, Kak Hartini, sudah pede mengungkapkan kelebihan dan kekurangannya, ya. Kemudian Kak Ika Sulis, kelebihannya senang mendengarkan orang lain bercerita dan entah mengapa orang-orang nyaman bercerita ke saya, penyayang, mudah beradaptasi, tidak mudah panik di bawah tekanan. Oh, Masya Allah. Kelemahannya overthinking, suka membandingkan diri dengan mereka yang seprofesi dan sesama ibu lain karena saya juga seorang ibu. Nah, ini harus menggali nih nanti. Ini nanti, memiliki kekurangan-kekurangan seperti ini, coba teman-teman rasakan, enak apa enggak ya gitu. Nah, ini kalau, dikaitkan dengan materi Kak J, yang ayo alirkan rasa dengan ditulis, itu tuh mengalirkan hal-hal yang ini, perasaan-perasaan yang negatif, segala kekurangan itu adalah jalan untuk menemukan siapa diri saya. Oh, ternyata saya memiliki kekurangan dan itu tidak enak saya bawa-bawa terus. Itu tulis gitu. Nanti akan menemukan solusinya, teman-teman. Karena the best terapis itu adalah yourself, ya. Jadi dirimu sendiri yang menjadi terapis terbaik, bukan orang lain. Karena nanti sudah keliling-keliling konsultasi, ternyata tetap nggak menemukan siapa dirinya. Nah, bagaimana kita mau menyelami diri orang lain? Kita kan nggak mungkin bisa se secermat dan sebagus orang tersebut, gitu, ya. Jadi, eee, dengan membersamai terus-menerus segala kekurangan, kelebihan, itulah teman-teman udah cara yang tepat untuk mengenali diri sendiri. Kalau teman-teman setelah mendengarkan saya malam ini, "Alah apaan, nggak bisa aku, nggak menemukan aku," itu berarti kita belum betul-betul duduk membersamai diri kita sendiri. Inner journey-nya itu belum bisa kita lakukan dengan seksama, ya, dengan khidmat, dengan mengait-ngaitkan apa, firman-firman Allah, gitu. Nah, ini sebetulnya ada kelas bimbingan ini nanti kita sampaikan ya, untuk inner journey-nya itu seperti apa, gitu. Kak Nida cenderung lebih menyukai visual, kesunyian, nggak suka ada crowded, insecure, nggak enakan, kurang pede, kurang dalam komunikasi, kikuk, dan seterusnya. Kelebihannya Kak Rosi, bisa jadi tempat curhat. Wah, jadi pendengar yang setia, komunikatif. Wah, senang sekali. Kelemahannya insecure, kurang pede, belum bisa speak speak up di depan umum. Oke ya. Kak Bayinati, kelebihannya suka anak kecil, bisa beradaptasi lingkungan baru, pendengar yang baik, dapat berkomunikasi dengan orang baru, dan seterusnya. Kelemahannya cenderung pendiam ketika bersama orang yang sudah kita kenal karena takut. Ya, ini dia pendiam, udah gitu takut gitu ya. Oke. Kak Dewi, kelebihannya punya banyak bakat. Kak Afifah, kelebihannya bisa menjadi pendengar yang baik, kekurangannya belum bisa menerima masa lalu dan keadaan. Nah, ini inner child-nya masih ada nih, ya, masa lalu dan keadaan. Terima kasih Kak J, sudah diingatkan 15 menit lagi. Next Kak J. Terima kasih teman-teman ya. Negatifnya teman-teman itu seperti ini. Seperti gerbong kereta yang busuk. Jadi teman-teman bawa kemana-mana. Ada curiga, ada bingung, ada
dendam, ada benci, ada insecure, ada overthinking, ada khawatir, ragu-ragu, dan itu apakah membuat teman-teman nyaman? Bagaimana Bu Erlik ini kalau saya nggak nyaman membawa semua ini? Caranya bagaimana teman-teman? Gerbong-gerbong ini diapain Digunting, kira-kira? Nah, tinggalkan. ditinggalkan, gunting, buang, hapus Goodbye, gitu. goodbye guys, Nah, goodbye. Tapi Bun memang nah, apa ya, kayak kita tuh kayak punya justru antusias untuk merawat itu gitu loh Bun. Kayak kalau benci mmm, sama orang gitu kan, bencinya tuh dirawat gitu loh, kayak nggak rela gitu loh kalau buat memaafkan. Kayaknya tuh dia nggak pantes dapat maaf dari gue, padahal sebenarnya kita yang butuh maaf dari diri kita sendiri gitu ya Bun ya. Kita memaafkannya tuh kan diri kita sebenarnya yang membutuhkan gitu ya Bun. iya, iya. Itu memaafkan, itu sama dengan menghadiahi diri kita sendiri. Makanya di forgiveness therapy itu ada gitu. Nah, kalau belum dapat ilmunya biasanya gitu, self awareness-nya belum terbangun, maka itu akan tetap membelenggu dirinya. Mau sampai kapan? Sebetulnya dia walaupun enak aja dimaafin gitu, Iya itu bener. itu sebetulnya egonya yang masih menguasai, ya. Justru bahkan Bun, kalau dia nggak Mhm. puas membenci diri sendiri, dia pun ngajak orang lain. Biar ada Nah, pasukan gitu, aku tuh ada temennya buat benci dia, gitu loh Bun. Banyak yang iya, kayak gitu. bener. Heeh. Nah, ini udah penyakit penyakit menular dan dia bawa-bawa orang lain gitu. Nanti Dan ending-nya dia sendiri yang akan sengsara. dan bahkan Bun, itu tuh yang kita urusin kebencian itu nggak ada hubungannya sama diri kita sendiri, kayak penggunaan media sosial, kabar berita, kita ikut-ikutan mengkonsumsi. Nanti kan ada kubu A, kubu B, mereka Mhm. menyediakan tempat kita untuk saling membenci, padahal ya nggak ada hubungannya sama kita sebenarnya. Ngapain gitu Iya, kan. iya. Dan ketika orang seperti itu diladenin, dia akan menjadi jadi gitu loh. Jadi semakin subur. Makanya kalau ada orang seperti itu ya bijaksana aja, jadilah dirimu sendiri yang ramah, bisa berempati. Justru melihat seperti itu, empati kita muncul, kasihan ya kok dia punya sikap seperti itu gitu. Jadi kita nggak ikut-ikutan terbawa. Oke, next Kak J. Oke. Oke, Bun, jadi gimana Bun untuk memotong gerbong ini Bun? Caranya Bun? Mmm, nah, memotong gerbong ini kan tentu harus harus punya tools-nya, dan tools-nya kan nggak mungkin saya malam ini ceritakan, Kak J. Itu kan ada Panjang nanti ya? di self bonding itu, di materi self bonding nanti yang akan kita adakan. Ya, yang kelas kemarin di batch pertama kan sampai 1 bulan lebih kita bersamai kan. Nah, ini nanti juga bisa saat dalam, di batch kedua kita akan bersamai teman-teman yang mau gabung, bagaimana memotong gerbong-gerbong itu. Nanti bagaimana kalau memiliki inner child atau tidak. Nah, itu minimal kan memiliki teknik untuk menyelesaikan diri sendiri itu. Gitu, Kak J. Oke, siap. Jadi singkatnya adalah itu tadi ya, ilmunya tuh panjang. Apalagi rasa ini tuh udah Yes. lama gitu kan Bun, nggak mungkin bisa diselesaikan satu malam gitu. Jadi Nah, memang perlu itu. waktu. Oke. Sip. Lanjut, Kak J. Ya, jadi teman-teman kalau sudah memiliki kelebihan tadi, itu dilihat kelebihannya apa, itu bisa dituliskan positif goal-nya apa. Ini sebetulnya salah satu cara untuk melupakan gerbong busuk tadi. Ketika kita memaksimalkan kelebihan kita, misalnya kayak Kak J, dia pintar sekali menulis dan produktif, sehingga banyak sharing di mana-mana, memberi solusi kepada orang lain mengakui keberadaan kita, eksistensi kita, kemampuan kita, sehingga secara nggak langsung teman-teman akan muncul rasa percaya diri. Yang tadi nggak bisa speak up, jadi bisa speak up gitu. Makanya jangan terus-menerus melihat kekurangan, tapi lihatlah kelebihan, raihlah apa yang bisa diambil dari kelebihan tadi, positif
goal-nya, dan temukan hikmah. Karena disinilah personal branding itu akan muncul. Apa maksudnya? Ya itu tadi, kita diakui karena kebutuhan manusia yang paling tinggi itu adalah rasa diakui eksistensi kita. Entah itu dari hasil karya atau keberadaan kita. Nah gitu teman-teman, ini salah satu tipsnya bisa dilakukan. Next KJ. Ya, karena apa? Di dalam sana sebetulnya ada self-weighting. Self-weighting yang harus kita maksimalkan, yang masih menunggu kita untuk dibuka. Apa sih sebetulnya potensi kita gitu. Misalnya, kenapa aku jadi pemarah ya? Kenapa aku suka dibully, suka mudah diintimidasi orang lain, nggak pedean gitu. Sebetulnya di balik sifat-sifat yang negatif tadi, teman-teman pasti mempunyai sifat positif. Misalnya rasa percaya diri, eee, mudah untuk menentukan sikap yang baik, yang positif. Nah, itu ada, tetapi saat ini porsinya mengecil. Yang lebih gede porsinya yang negatif tadi. Nah, bagaimana teman-teman menemukan self-weighting tadi? Caranya dengan mengangkat sebanyak-banyaknya kelebihan teman-teman, semakin difokuskan, semakin ditingkatkan. Nanti akan muncul semua kebaikan-kebaikan yang masih terpendam. Nah, itu yang disebut self-weighting. Itu butuh waktu tentunya. Next, Kak J. Nah, ini hari ini, malam ini teman-teman, dengan mengenali diri sendiri, kita akan belajar skill baru. Skill apa tentang menerima, kita memiliki sikap terbuka dan berpikiran positif tentang diri kita. Kita jangan mengeluhkan kenapa aku gini, terbuka aja menerima. Oh iya, saya tahu kamu memiliki sikap ini. Aku tahu kamu belum bisa ini, belum bisa itu, tapi aku yakin kamu akan mampu memaksimalkannya. Nah, itu ya. Jadi antara lain menerima kekurangan, kelebihan tadi dengan hati yang tulus dan ikhlas dibersamai dengan ayat dan hadis di dalam agama masing-masing, dan yang terakhir adalah berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu artinya dia sudah bisa dengan sabar, dengan tekun menerima apa adanya kekurangan tadi. Kalau udah tekun untuk menghapus segala kekurangan, dengan sabar melakukan, dengan meningkatkan segala potensi yang dimiliki, itulah teman-teman sudah berdamai dengan diri sendiri. Sehingga hidup teman-teman itu betul-betul damai untuk dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, dengan keluarga. Nah ini, malam ini mudah-mudahan saya berharap dapat skill baru dari sini. Untuk itu, teman-teman setelah ini ada kelas yang akan kita bimbing selama 1 bulan bersama saya dan Kak J. Boleh ditunjukin Kak J, kelas apa namanya? Nah, ya, kelas self bonding. Di sini nanti saya akan membimbing bagaimana inner journey-nya dengan berbagai macam tugas, tools-nya, kemudian tips-tipsnya. Dari situ teman-teman nanti akan dibimbing oleh Kak J untuk mengalirkan semua rasa. Kak J punya beberapa langkah-langkah banyak yang selama sebulan itu nanti kita akan lakukan. Nah, itu silahkan Kak J, kapan itu waktunya? Bulan Desember ya kalau nggak Ya. salah ya. Kita mulai bulan Desember, kita Mhm. mempersiapkan pribadi baru di tahun 2023. Wow, harus sudah direncanakan ya dari sekarang ya. Iya, Apa setahun ke depan yang harus kita koreksi, introspeksi diri. benar Terus banget. nanti pas bulan Januari ke sana untuk 1 tahun ke depan. Apa nih teman-teman yang sudah canangkan minimal untuk mengenali diri sendiri. Sehingga nanti sudah 1 tahun, kalau Allah izinkan saya sama Kak Ji masih ada usia untuk ketemu teman-teman, itu sudah, hah, gitu loh. Ya Allah, 1 tahun ternyata aku sudah menjadi orang baru lagi yang kemarin udah gerbong-gerbongnya udah hilang semua. Wow, gitu loh teman-teman ya. Jadi kita harus mempunyai rencana pembangunan diri dan jiwa kita itu setiap tahun.
jangan lewat begitu aja, ngalir aja kayak kata orang itu, jangan mau. Kita harus punya tap-tapnya ya, sat-setnya, tahapannya itu apa. Oke Kak J, mau menambahkan Ya, apa jadi Kak tuh J? sebelum kita menyambut tahun 2023, kita perlu beresin dulu nih apa yang terjadi di tahun 2022. Kita bakalan diajak untuk refleksi diri gitu ya. Kita bakalan inner journey sama Bunda gitu teman-teman. Kita Iya, bisa belajar kesalahan-kesalahan yang udah kita bikin, kita perbaiki yang bisa kita perbaiki nanti. Jadi tuh ini adalah ajang muhasabah banget sih buat kita sebelum kita mengawali tahun baru Masehi, teman-teman. Pasti iya. itu nggak tahu nih kira-kira tahun 2023 target baru atau masih dengan target yang 5 tahun yang lalu gitu ya. Wah, Jangan-jangan targetnya masih masih yang itu, masih yang itu, masih yang itu kan pertanyaan ya. Kenapa? nah, Tuh, belum terwujud tuh kenapa? Karena Bunda ada testimoni nih dari teman kita, katanya tuh ternyata setelah aku mengenali diriku sendiri tuh jadi kayak penghalang-penghalang rezeki tuh terhancurkan gitu sehingga rezeki tuh jadi mendekat. Karena rasa-rasa kayak rasa kebencian, rasa prasangka buruk tuh kan udah dihempaskan ya, sehingga maka rezeki yang masuk tuh ikhlas. jadi lebih mudah gitu, nggak ada penghalangnya Iya, lagi. iya. Memang ya, sebetulnya di alam bawah sadar kita, ketika hati kita itu ikhlas, mengikhlaskan, itu nggak tahu kenapa tiba-tiba Allah itu memberikan gitu loh. Memberikan segala yang kita inginkan, walaupun itu tanpa terucap, masih di dalam benak kita. Jadi sebetulnya teman-teman, bawah sadar itu mendrive kita lebih cepat dari apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan. Jadi dalam benak itu kadang-kadang kalau teman-teman misalnya begini, "Ih, iya ya, tadi harusnya lewat situ, kenapa aku terus? Makanya jadi salah jalan." Itu kerja alam bawah sadar. Sebegitu cepatnya dia bekerja melebihi otak kita. Kita masih mikir, "Aduh belok apa lurus," gitu. Itu bawah sadar pasti gitu. Teman-teman pernah nggak ngerasakan seperti itu, gitu. Terus atau rezeki-rezeki, "Ya Allah, baru aku dalam hati, aku baru ini belum sampai terucap kok Allah udah ngasih rezeki," gitu. Itu sebetulnya kalau teman-teman mau muhasabah diri, mau introspeksi, itu adalah keikhlasan teman-teman ketika menerima semua yang diberikan Allah, sehingga semua itu datang sendiri, tanpa kita harus memikirkan dan berjuang sekeras, apa dengan pikiran dan perasaan yang negatif. Nah itu ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Ya teman-teman Sudah di boleh banget sesi nih, terakhir. boleh Mhm. banget nih nanya apa aja nih teman-teman karena memang orang yang pertama kali perlu kita kenal itu adalah diri kita sendiri, dan orang pertama yang berhak mendapatkan cinta kita itu adalah diri kita sendiri. Mhm, Jadi jangan benar. sampai kita sibuk sama orang lain gitu ya, sehingga kita lupa sama diri sendiri. Terus juga kayak ini sambil nunggu ya, sambil nunggu teman-teman mau yang nanya ya. Kadang teman-teman kita tuh ngapain sih merawat rasa marah, dendam gitu ya. Karena kita sendiri pun pasti punya salah gitu. Kalaupun kita nggak punya salah sama orang, kita punya salah sama Allah gitu kan. Jadi yuk kita sibukin diri untuk minta ampun aja gitu. Minta ampun sebanyak-banyaknya, minta ampun gitu kalau apa ya, pokoknya jangan sampai kita tuh nggak mikirin apa-apa gitu. Saat lagi mungkin aku lagi bingung mau ngapain tuh minta ampun aja terus, karena mau amalan kita sebanyak apapun tuh mungkin nggak bakalan bisa nutup sama dosa-dosa kita yang dulu. Apalagi kalau misalnya kita saat kita balik tuh kita belum hijrah gitu loh, belum belum ngerti fondasi kita, dan itu kan saat kita mulai balik kan dosa kita mulai dihitung. Kita mulai Iya, menanggung dosa benar. sendiri, teman-teman. Coba nih teman-teman di sini mulai baliknya usia berapa? Terus kemudian mulai kenal sama Allahnya di usia berapa gitu kan? Itu banyak banget yang Mhm. bolong-bolong yang perlu kita isi. Kita perlu kejar-kejaran gitu sama iya kan, jangan sampai dosa lebih banyak dibanding amal soleh kita, teman-teman. Dan usahain Mhm, ya.
kita lebih banyak merawat rasa sayang, sehingga saat ada rasa sakit tuh, rasa sakitnya tuh nggak terlalu terasa, gitu. Karena rasa sayangnya udah banyak gitu. Silakan Bunda. Ini ada pertanyaan dari Kak Gita. Bagaimana caranya mencintai diri sendiri tanpa bermaksud egois? Kak Hartini, bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri yang sering berekspektasi? Ya, jadi J mau yang kedua ya Bun ya? ya, oke. Jadi Kak Gita ya, cara mencintai diri sendiri itu tadi, menerima apa adanya diri kita. Berarti kita harus membangun self awareness dulu. Harus menyadari siapa diri saya dari kalau dirunut-runut dari penciptaan Allah. Kita diciptakan Allah dengan keadaan ini itu dengan kasih sayangnya Allah, dengan segala perangkat yang ada di diri kita, lahir batin, jiwa raga, ruh juga yang ditiupkan pada saat kita 4 bulan kehidupan itu, ruh itu Allah tiupkan dan kita berkomitmen dengan Allah pada saat itu. Kita bertemu dengan Allah pada saat itu. Disuruh kita siapa Tuhanmu. Nah, itu suatu komitmen yang luar biasa yang sangat mulia. Kenapa itu kita tidak, pegang sampai sekarang gitu loh, bahwa Allah itu memuliakan kita. Ketika kita dimuliakan Allah, kita harus sadar bahwa kita juga wajib memuliakan diri kita, mencintai diri kita sebagai ciptaan Allah, supaya kita tidak, merasa, bermaksud egois, karena diletakkan dudukan kita itu hamba Allah. Kalau udah ego nanti, beda lagi urusannya gitu ya. Jadi kita tetap mencintai diri kita karena Allah menciptakan kita dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya. Saya diciptakan sebagai orang yang mulia. Dengan keadaan diri saya yang seperti apa? Misalnya saya melihat secara fisik saya nggak kayak Barbie yang tinggi, langsing, putih, cantik, misalnya saya nggak seperti itu. Saya menerima, saya mencintai, walaupun saya orangnya, gemuk, pendek, hitam, rambut keriting, bibir tebal, hidung pesek. Saya mencintai, inilah Allah yang menciptakan dengan kasih dan cintanya Allah pada saya. Jadi, saya pasti punya segala macam kelebihan karena kasih sayangnya. Misalnya apa? Dengan yang fisikku seperti ini, aku tetap percaya diri, aku tetap berani mengemukakan pendapat saya karena saya yakin sesuatu kebenaran itu harus saya sampaikan dan saya punya menjadi orang yang berhati, sabar, penuh empati, penuh kasih, itu yang saya miliki dan itu yang Allah inginkan gitu loh. Jadi cara mencintai diri sendiri itu, lihatlah semua kelebihannya dari kalau menurut para ahli ya, dari segi fisik, dari segi psikis dan sosialnya. Teman-teman lihat apa di diri, fisik saya begini begini begini, punya, segala yang diciptakan Allah itu sudah yang terbaik buat diri saya. Kemudian secara psikis, apa nih secara psikologis yang saya miliki, kelebihan-kelebihan saya. Oh, aku orang yang begini, aku orang yang begitu. Berarti ini potensi yang saya harus maksimalkan. Selama ini kemana aja gue? Kok ada self rating yang nggak saya maksimalkan, itu. Kayak Kak J misalnya merenungi nasibnya, apa bisa menjadi Kak J yang sekarang gitu. Nah itu contoh konkretnya seperti itu. Silakan Kak J. Pertanyaan yang kedua, ya semoga terjawab ya Kak Mhm. Gita. Iya, Mbak Gita sedikit nambahin aja. Kalau Mhm, misalnya J nih ya, yang J aplikasikan ke diri J sendiri adalah gimana caranya J mencintai diri J sendiri adalah dengan bersyukur atas apa yang udah Allah titipkan ke J. Rasa syukur itu kan gak cukup dengan alhamdulillah ya, tapi kita perlu memanfaatkan betul apa yang udah Allah ciptakan. Jadi bentuk J mencintai diri J sendiri itu adalah dengan menggunakan apa yang Allah titipkan ke J sebaik mungkin, bermanfaat, dan gimana caranya yang udah dikasih modal gitu sama Allah tuh bisa menyelamatkan J dari siksa kubur, dari azab Allah gitu kan, dari
api neraka gitu. Jadi kita mencintai dirinya tuh mudah-mudahan Allah jaga untuk tidak egois ke orang yang lain gitu tuh. Gitu Mbak Gita. Mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya J mau ini sharing pertanyaan dari Mbak Hartini, bagaimana cara berdamai dengan sendiri yang sering berekspektasi. Jadi kita perlu hati-hati banget dengan ekspektasi. Ekspektasi itu kan kita mengharapkan sebuah hasil, teman-teman. Iya, manusiawi banget lah. Jadi dulu tuh kalau misalnya udah mau akhir bulan gitu ya, akhir bulan tuh suka deg-degan gitu, Bun. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Maksudnya tuh dia tuh udah melakukan semuanya gitu kan. Terus apalagi ini gitu kan, kok masih belum sesuai juga sama yang diharapkan. Minimal operasional ketutup lah gitu kan. Minimal tuh ada uang capek, ada untungnya lah gitu ya. Malah nyakitin diri sendiri dan malah bikin gak nyaman gitu. Terus belajar lagi tentang siapa sih Jenny sebenarnya gitu kan. Oh, cuman seorang hamba yang kerjaannya itu adalah menghamba gitu. Kita memang nggak ada urusannya sama hasil, nggak ada. Kita nggak punya hak apapun tentang sebuah hasil. Jadi kewajiban kita tuh memang benar-benar usaha aja. Urusan hasil itu memang gimana Allah. Kalau misalnya teman-teman suka dengar quote usaha nggak mungkin ngehianatin hasil gitu ya. Nggak bener gitu. Jadi itu kalau misalnya kita meyakini hal itu tuh jadinya kita mentauhidkan gitu ya, menuhankan usaha. Nah, jangan sampai kita saat ekspektasi itu terjadi, kita jadi oh iya emang udah sewajarnya kok itu terjadi gitu ya. Padahal enggak, itu sama sekali nggak ada hubungannya sama kita kok. Segala sesuatu hari ini pun bisa terjadi Zoom, itu benar-benar semuanya Allah izinkan gitu ya. Alhamdulillah Bunda ya Zoom kita lancar ya Bunda. Mungkin mau Bunda, Alhamdulillah. iya mungkin kan Oke. ekspektasi kita adalah Zoom ini lancar gitu ya Bunda. Tapi kan ya Bunda udah menyiapkan semuanya dengan sebaik mungkin gitu ya. Iya, Jadi santai aja kita. santai Kan aja. tugas kita kan hanya berikhtiar. Nanti yang Ikhtiar aja. mengeksekusi Allah. Ketika kita dieksekusi hari ini bukan rezeki kita dan kita nggak bisa Zoom, ya nggak usah marah. Ah, gue misalnya peserta di sini pada ngambek terus pada live, apaan ini aku udah nyediain waktu lagian gini Zoom-nya gitu. Rugi sendiri, rugi hati, rugi menyakiti diri sendiri. Lebih baik lepaskan aja, hari ini belum rezeki kita, mungkin besok bisa kita ulang. Nah, gitu kan? Bener banget. Oke. Ini ada satu ya, Kak J, dari Kak Afifah. Terima kasih Kak J udah bantu jawab. Ini Kak Afifah ini bertanya tentang dulu waktu masih umur 7 tahun, orang tuanya bercerai dan perasaan yang menyakitkan itu sampai sekarang itu masih mudah menghantui. Jadi masih mudah muncul sehingga membuat mudah marah, mudah sedih, merasa minder. Ini sebetulnya contoh-contoh daripada inner child, teman-teman. Masa kecil kita, di mana itu masih mengendalikan masa dewasa kita yang sekarang. Masih mendrive, belum sembuh, belum dibersihkan, belum dibersamai. Nah, kalau saya sarankan memang ini ada tekniknya untuk membersamai inner child itu dan dilakukan terus-menerus supaya sembuh dan menjadi diri sendiri dengan pribadi yang baru yang lebih baik. Mudah-mudahan Kak Afifah bisa ikut kelasnya ya Kak ya, karena prosesnya panjang dan Iya, bener banget. cuma memberikan jawaban sepintas pasti juga sulit untuk berhasil gitu. Jadi intinya ini materi-materi inner child. Ada luka ketika usia 7 tahun dulu yang masih dibersamai. Dan itu banyak saya temukan ketika orang tua menikah lagi tiba-tiba, bercerai itu sampai dia punya keluarga itu kalau teringat traumanya itu masih muncul dan kebencian pada bapaknya itu muncul kembali. Oke, ya. Kak Dede, bagaimana membangun personal branding yang baik dari diri kita? Nah, ini harus kuat ini. Membangun personal branding itu harus terus-menerus, harus dicari dulu apa kelebihannya, satu per satu, nggak bisa banyak-banyak. Jadi punya satu kelebihan, misalnya seneng
berbicara di depan umum atau senang menulis buku kayak KJ, itu terus aja ditekuni sampai, terbangun personal branding-nya. Nggak mungkin Mesti enggak. terhubung dulu sama diri sendiri. Ya, itu untuk Jadi lakukan mengetahui dulu self kelebihan. bonding-nya. Mhm. Bener, Kak J. Mudah-mudahan kalau yang ikut kelas self bonding nanti menemukan ya, Kak J, ya. Bener Gitu ya, banget. Kak Dede, kurang lebihnya untuk personal branding dan menghapuskan, itu tadi, jejak-jejak negatif atau gerbong-gerbong busuknya. Kak Abdul Malik. Oh, di sini ada ini ya, yang emas-emas ya ternyata. Mas, mas. Maaf nggak disapa, Kak Abdul Malik, terima kasih. Ini menanyakan tentang alam bawah sadar. Ketika melihat di IG, itu bangun tidur itu suruh ngomong, "Ayo kuat yuk, jadilah manusia bijaksana yang syukur, manusia yang baik, bisa bermanfaat," dan sebagainya. Itu gimana tanggapan Bunda? Benar. Iya. Jadi, di bawah sadar kita, itu ketika gelombang otak kita dalam keadaan sangat rendah, misalnya mau tidur, sudah mulai ngantuk-ngantuk, atau bangun tidur lagi belum bangun beneran, baru melek matanya, masih kayak malas gitu, baru sadar, itu, lakukan afirmasi kalimat afirmasi yang positif. Jangan ada kata-kata negatif, misalnya, "Aku aku tidak lelet lagi, aku tidak marah lagi," itu negatif. Ada kata marah, ada kata lelet, ada itu negatif. Jadi, rubah menjadi kalimat positif. "Aku semangat hari ini, aku bahagia." Seperti yang ditunjukkan, Kak Abdul Malik ini. "Ayo kuat yuk, jadi manusia bijaksana, bersyukur, bermanfaat." Nah, itu sebelum tidur dan pada saat bangun. Kenapa? Karena bawah sadar itu kita bisa masuk ke alam bawah sadar itu ketika gelombang otak, berada di alfa rendah atau yang lebih rendah lagi pas pada saat khusyuk atau pada saat sudah mulai ngantuk-ngantuk. Itu direkamnya kuat karena bawah sadar itu merekam lebih kuat dan dengan long term memory. Jadi biasanya dilakukan 21 hari. Kalau itu terus-menerus dilakukan, sudah menjadi satu kebiasaan baru. Oke ya. Kak J, mau membacakan cerita Kak Bayina? Ini Oke. hanya share cerita aja. Sekedar cerita, Mhm. waktu itu saya pernah baru mikirin sisa uang kurang, padahal mau pulang dari asrama kampus, tapi beberapa menit kemudian langsung ditransfer sama bos yang mau bayar uang THR yang belum sempat dibayar waktu saya masih kerja. Padahal saya nggak pernah nagih dan nggak enak juga buat mintanya. Dari sana saya tidak bisa berkata-kata dan bersyukur banget. Nggak nyangka, Masya Allah, semoga kedepannya saya bisa lebih baik dari hari ini dan lebih banyak bersyukur dan mengurangi insecure dan ketakutan yang tidak jelas. Terima kasih Bunda dan Kak J atas materinya. Masya Allah. Ah, Bun, Masya jadi Allah, sebenarnya rezekinya. coba deh teman-teman tuh tulis ya, dari sebanyak yang kamu takutkan, yang kamu khawatirkan, ada berapa sih yang beneran kejadian? Atau jangan-jangan nggak ada yang kejadian ya, Bun? Nah, itu dia. Mhm. Iya, jadi kalau ketika hati kita ikhlas itu sebetulnya bersih hati kita. Tapi untuk menuju makom ikhlas itu dibutuhkan personality, mentality, morality, sampai tingkat spirituality yang bagus. Nah, tahapan-tahapan itulah yang harus merangkak seperti tangga dan penuh dengan perjuangan batin di inner journey itu seperti itu, teman-teman. Yang kan kalau udah, kita menghamba pada Allah itu sudah tingkatan spirituality, tingkat tinggi. Nah, tingkat di bawah-bawahnya itu yang tahapannya itu harus dibersamai, Kita ya. perlu lalui bareng-bareng. Benar, iya. Nah, ini kalau Kak ada lagi nih Kak Dwi Rizky. Ini kalau saya baca sepintas sih sepertinya ada masa lalu, trauma, atau mental blocking gitu. Sehingga dia bisa benar-benar setahun itu nggak ngapa-ngapain, nggak mau ngerjain, kayak mati rasa ini kata Kak Dwi. Semoga Kakak ini ya bisa ikut segera mendaftar ya nanti supaya bisa kita ngobrol lebih banyak dan menemukan ada inner child atau mental blocking apa di diri Kakak.
Nah, ini teman-teman kira-kira kalau kita ada kelas membersamai Kak J dan saya 1 bulan, pada pengen ikut nggak sih gitu? Selama Coba 30 hari loh teman-teman. Selama ditulis 30 teman-teman, hari, untuk selama jadi menemukan apa ya, tahun depan yang lebih cerah melangkahnya gitu ya Kak J ya? Masyaallah. Jadi ini Ji kasih tahu buat gambarannya teman-teman ya. Jadi tuh kita pertama kali sesinya itu sama Bunda. Bunda itu tuh bakal bahas tentang inner journey di mana tuh kita kayak perasaan tuh biasanya nano-nano sih kalau sama Bunda tuh kayak keobrak-abrik banget gitu ya diri kita, tapi kita menemukan masalahnya apa, akar masalahnya apa. Jadi kita bukan mengganti warna daun, tapi memang menemukan akar masalahnya apa dan kita bisa selesaikan. Jadi waktu tumbuh dia udah tumbuh yang bagus gitu, buahnya yang bagus. Itu di inner journey tuh kita nangis-nangisnya gitu ya, merenungnya energi terkuras banget gitu di inner journey. Setelah kita proses inner journey, ini nanti teman-teman tuh bakalan ada kesempatan buat curhat sama Bunda, cerita yang Bunda tuh pengalaman kemarin yang batch 2 katanya tuh nggak kuat gitu ya, maksud nggak kuat tuh ya ampun berat banget gitu masalah teman kita ini Kak J gini 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 gitu kan, nggak nyangka terlihat dari luar mungkin biasa aja. Nah setelah inner journey teman-teman bakal ketemu sama J, yaitu adalah self bonding with writing. Itu kita agak lebih santai ya, kita udah beres tuh gerbong-gerbongnya udah diberesin sama Bunda sehingga kita masuk ke self bonding with writing tuh kita akan menciptakan bonding dengan diri sendiri. Itu enak banget gitu ya, kita menulis cinta, hal-hal yang bikin kita happy dan kita jadi lebih cinta sama diri kita sendiri itu di self bonding with writing. Dan itu seru banget teman-teman. Selama 30 hari. Kalau misalnya kamu sekarang tuh bingung gitu mau cerita ke siapa di kelas self bonding with writing ini, kamu bisa punya teman cerita selama 30 hari. Seru aja apa seru banget? Selama 30 hari punya teman cerita. Gimana sih Aduh, Bunda? aku ngalami. Kita kan ada di satu grup nih teman-teman, di grup WA. Jadi semua peserta ada 60-an orang, itu yang batch pertama di BAG. Jadi Kak J itu hari-hari kalau ngebimbing, setelah sesi saya selesai, wah udah carut marut gak karu-karuan lah, pokoknya udah istilahnya dedel duel lah itu perasaan. Terus Kak J masuk, setiap tugas-tugas dari Kak J nanti direview, diomongin di situ. Saya itu sampai baca teman-teman yang pada nulis itu gitu. Sampai Untungnya, kayak untungnya dia nggak baca ya. aku jadi pengen nulis sebetulnya kemarin. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu Iya, rasakan, itu kan tiap hari ada ya yang iya. akan dituliskan, disalurkan. Nah ini tadi sudah saya share ya teman-teman, sama Bunda Kak ke J juga. DM, Bunda ke DM J tadi kirimnya. Hmm. Jadi J kirim balik, kirim lagi. Oh gitu. Iya. Oh iya tuh. Iya, Direct message. teman-teman nanti tuh kita akan ada kegiatan menulis, tapi kegiatan menulisnya itu tenang aja tidak menjadikan beban kamu sama sekali karena kita itu mengangkat tools menulis itu untuk mengurangi beban kamu gitu ya. Jadi sama sekali tidak menambah beban. Jadi nanti kita akan temukan polanya gimana caranya menulis ini tidak menjadikan beban kamu, justru bisa jadi sebuah media untuk mengurangi beban kamu. Gimana caranya kamu ikutan aja daftar sekarang, keep diskonnya gitu ya, karena sayang banget buat bocoran aja teman-teman ya. Ini harganya udah beda dengan harga self bonding with writing batch pertama karena kita udah ada apa sih namanya? Kita terus naik gitu ya, terus memperbaiki dan kalau kamu nggak ikutan di batch kedua ini, kamu nyesel nanti ikutan di batch ketiga karena udah beda lagi harganya gitu, teman-teman. Ada pre-webnya yang free 4 kali ya Kak J ya. Setelah ini nanti masih ada 2 atau Dua 3 lagi, kali lagi, dua 2 lagi. lagi. Nah di pre-nya itu juga banyak ilmu yang bisa teman-teman petik yang mengantarkan nanti untuk mempermudah gimana inner journey-nya. Jadi sebetulnya materi-materi yang sudah free di depan 4 kali ini sebetulnya pengantar untuk lebih mendalami bagaimana inner journey-nya tadi. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman yang lukanya dalam, yang butuh bantuan konsultasi dengan saya atau KJ itu sudah lebih mudah gitu loh untuk menyelesaikan
ending dari kisah hidupnya yang sekarang, motong-motong gerbongnya sehingga bersih dan lokomotif teman-teman di tahun 2023 nanti bakal datang. Sehat, sehat, lokomotifnya bagus, Insya insya Allah ya. Allah, amin. Oke, Bunda nge-freeze lagi, Bunda. amin. Oh, masih Tapi alhamdulillah tadi nge-freeze. alhamdulillah waktu J share screen alhamdulillah lancar ya Bun ya. Alhamdulillah, Gitu. alhamdulillah. Oke, selanjutnya tanggal berapa Kak J kita ada pre-webinarnya? Minggu depan teman. Minggu ini ya, minggu ini nih kalau nggak hari Jumat hari Sabtu gitu teman-teman. Jadi lupa lagi jadwalnya tapi jadwalnya udah ada. Ini kan sebentar saya lihat Bunda mah udah ada jadwal catatannya KJ. ya jadwalnya. Nah, tanggal 1 Desember. Oh, sorry. 1 Desember itu self healing bersama saya. Sebelumnya ada lagi bareng J. Kak J. Nanti ada Bener gitu ya? tanggal. Oh gitu ya? Tanggal 1 ya? Oh bener Iya, Kak J. tanggal 1 sama. Terus J tanggal berapa lagi Mas? Ini Tanggal ada 1. Imas lagi yang hadir. Kak J tanggal 8 ya. Oh tanggal 8, terus kita mulainya lagi tanggal 10 ya? Iya, tanggal 10 itu sudah start kelas 1 bulan. Siap. Siap. Iya, itu teman-teman segera ini apa namanya seatnya di save dulu, segera mendaftar. Nanti kalau terlalu banyak peserta juga sebetulnya kita kelelahan juga. Iya, Jangan benar. sampai nanti tiba-tiba kita tutup, kita sudah tidak bisa menerima untuk di batch 2 karena sudah banyak, itu kan sayang. Karena tuh nguras emosi banget teman-teman. Kalau teman-teman mikir, aduh ya ampun harganya segini, tapi value yang teman-teman dapetin insya Allah jauh-jauh lebih dari itu teman-teman. Jauh lebih dari itu. Karena kayak biasanya harga segitu itu untuk curhat 2 jam via Zoom. Bun ya? Harga segitu itu biasanya segitu. Nah ini teman-teman dikasih selama 30 hari loh. Teman-teman ada nggak? Coba deh cari di mana. Kalau memang ada ikutan di sana gitu ya. Kalau saya ikutan di sini. Gitu teman-teman. Ini tuh luar biasa banget. Bunda ya ampun selama 1 minggu Bunda membersamai teman-teman baca curahan-curahan yang nano-nano banget ya Bun ya. Dan Luar alhamdulillah biasa. tapi setelah mereka menggali inner journey itu tuh jadi kayak ketemu, oh ternyata tuh masalahnya ini ya. Kayak misalnya, kok aku tuh nggak berani ngomong di depan umum tuh waktu digali di inner journey teman-teman. Oh ternyata aku tuh pernah dulu dibully waktu aku mau tampil, aku dibully. Nah ketemu kan masalahnya saat akarnya ketemu masalahnya, ya kita terima, kita ikhlaskan, kita maafkan, dan insya Allah waktu kita latihan tampil di depan umum juga kita jadi lebih enjoy, udah sembuh karena lukanya udah kita sembuhin gitu teman-teman. Benar, Gitu iya. teman-teman. Jadi efek itu Ini segitunya gitu. ya, jadi kita tuh gini teman-teman, investasi ilmu itu nggak ada matinya, nggak ada ruginya investasi ilmu. Karena ilmu itulah yang akan membersamai kita terus. Dan Allah, teman-teman mesti ingat bahwa ketika kita terus-menerus menggali ilmu, itu malaikat itu terus mendoakan dan kepada Allah bahwa orang mencari ilmu itu pahalanya luar biasa. Bukan hanya ilmu. Jangan lupa banyak doa, kan sekarang lagi menjemput ilmu ya. Oh, iya, benar. Nah, ini yang sudah jawab ya Kak Ima. Semoga Ibu bisa ikut kelasnya, Kak. Terima kasih Kak Ima. Terima kasih Bunda, Kak J, Kak Afifah, pengen banget Bunda ikut, siap, Kak Neng siap, mau banget ini Kak Bayinati, mau banget ikutan Bunda, Insya Allah Kak Ima mau ikut, mau Bun Dianita, Insya Allah Kak Asri, kemudian siapa lagi? Oke. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang lain juga menyusul, insya Allah. Berapa orang dalam Zoom kalau sudah daftar, Kak? Ada pertanyaan Kak Ima, ini maksudnya gimana nih Kak J? Mungkin ada maksimal minimalnya ya gitu ya. Kita nggak nentuin maksimal dan minimal teman-teman.
Pokoknya berapa yang daftar nanti kita angkut, tapi kita juga lihat-lihat ya jumlahnya. Kalau emang Bun ini udah segini nih Bun, gimana Bun? Kita tutup atau gimana? Oh tutup aja Kak J gitu ya. Udah kita tutup gitu Iya, teman-teman. heeh. Mudahan masih terangkut semua Karena itu gerbong-gerbong tadi, kita. Bismillah. ya Bismillah. Oke, Thank you aduh banget seneng Bunda. banget. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini ada manfaat yang teman-teman dapetin. Kalau misalnya ada manfaat, Amin, ya Allah. mohon untuk tidak disimpan sendirian. Yuk bagikan ke orang sekitar kamu. Bisa lihat melalui media sosial. Kalau mau melalui Instagram, jangan lupa tag erlik_is. Itu Instagramnya Indah. Kemudian bisa tag saya, nanti di repost. Tag juga Nulisio juga boleh banget teman-teman. Terima kasih banyak banget untuk kehadirannya. Nanti kita akan ketemu lagi sama Bunda di tanggal 1 Desember. Thank you banget Bunda, sehat-sehat. Sebenarnya banyak banget nih yang pengen diobrolin. Tapi tahan, sabar, 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 sabar. Masih ada waktu lagi ya. Insya Kita Allah, ngobrol-ngobrol. Bisa juga insya nanti Allah. grup besarnya kita buka chatnya, nanti kita akan diskusi. Jadi itu J mau mohon maaf dulu kemarin sempat di close chatnya Bunda, J tutup dulu karena keramaian gitu ya, apalagi ada apa sih, ada list Instagram, apa sih tukeran Instagram di situ 400 orang. Kalau teman-teman mau ngelis Instagram itu kalau ada info yang bermanfaat tuh jadi ketumpuk gitu, jadi sayang banget gitu ya. Jadi ya Ya, mudah-mudahan kita apa sih, silaturahminya tuh slowly aja, nyantai aja gitu, nggak perlu buru-buru harus gitu kan, harus saling follow kan, kita harus saling follow gitu. Nyantai aja, nanti juga kan kalau misalnya ada yang Jerry post ketemu kan Instagram temennya, jadi yuk silakan di follow temennya gitu-gitu teman-teman ya. Nanti kamu bisa ya, posting review kegiatan hari ini, kemudian silakan kirim link hasil review kamu Instagram kamu ke grup, kemudian kan nanti teman-teman bisa lihat Instagram kamu gitu-gitu kan. Jadi kita slowly aja gitu, nyantai aja gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan buka diskusinya. Kalau ada pertanyaan silakan di-mention aja J atau Bunda ya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing juga. Dan mudah-mudahan tuh biasanya suka ada tanggapan-tanggapan dari teman-teman satu grup lainnya. Gitu Bunda, mungkin ada kalimat akhir gitu untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini. ya. Terima kasih banyak Kak J. Sebelum saya tutup ini ada Kak Cindy bilang, ini jawaban dari dosa saya selama ini. Ternyata Allah pertemukan saya dengan Bunda dan Kak J. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah, kembalikan kepada Allah semuanya. Saya sama Kak J hanya bisa memfasilitasi seminimal semampu kita berdua untuk teman-teman semua. Eh, eh, Kata-kata kalimat seperti yang Kak Cindy sampaikan ini juga banyak diungkapkan pada teman-teman yang ikut batch pertama. Jadi bersyukur telah bertemu dengan kami. Itu ungkapan yang luar biasa karena teman-teman masih diberi kemampuan untuk mensyukuri segala hal yang teman-teman temukan. Nah, itu adalah pintu pertama teman-teman. Ketika mengungkapkan kayak Kak Cindy, bersyukur alhamdulillah dipertemukan. Itu Allah memberikan hidayah. Kadang-kadang kita tidak bisa meraih hidayah dan melakukannya, kita abaikan, ya sudah begitu aja, itu rugi banget. Jadi ketika hidayah sudah diturunkan oleh Allah, dibukakan, itu cepat diraih. Karena Allah sayang pada teman-teman. Mungkin di situ ada jalan buat teman-teman. Ya siapa tahu sedikit sekali ilmu yang bisa dan saya sampaikan dari saya dan Kak J bisa membuka pintu hidayah-hidayah yang lain dari teman-teman untuk kebaikan teman-teman semua. Ya doakan saya Kak J dan saya juga mendoakan teman-teman semua. Semoga teman-teman dan keluarga-keluarga di sini ini saling menguatkan, saling mengingatkan. Saya Kak J juga mohon maaf lahir batin kalau ada kalimat atau perilaku yang tidak berkenan atau menyakiti perasaan teman-teman. Semoga Allah ampuni segala kesalahan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kak J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum J akhiri, teman-teman, J pernah ada di posisi teman-teman yang mungkin ngerasa nggak ngerti sama diri sendiri.
nangis pun kadang nggak ngerti karena kenapa susah banget bahagia, bahkan nggak punya harapan, berdoa aja sama Allah pengen pengen mati, "Aduh kok ajal aku nggak datang-datang gitu, ayo dong ya Allah, itu panggil aku gitu, aku udah nggak sanggup lagi," gitu. Dia pernah banget ada di posisi itu dan alhamdulillah dia sudah melewatinya, pengen banget nemenin kamu, karena dia tahu banget rasanya di posisi itu tuh nggak punya teman dan nggak punya orang yang buat ngedukung. Jadi J hadir di sini alhamdulillah banget ditemani sama Bunda Erlik yang jauh lebih strong gitu dari J. Senang banget kita tuh hadir buat teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengupayakannya untuk bisa ikhtiar menyelamatkan diri sendiri dulu dan mudah-mudahan kehadiran kamu nanti bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kamu. Saya Jeluvina pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peluk teman-teman semuanya. Semoga Ditunggu ya. istirahatnya damai. Sampai Tunggu. ketemu di sesi berikutnya ya.